Dan untuk membahas mengenai fenomena token kripto ala selebriti, saya sudah terhubung dengan CEO dari Indodax, Oscar Darmawan. Selamat pagi, Pak Oscar. Ya, bagaimana Anda melihat dari fenomena artis yang menjual aset kripto saat ini? Halo, selamat pagi. Ya, saya bisa melihat kalau ini adalah salah satu pertanda di mana kripto ini sudah semakin mainstream. Ya, kalau dulu kita bicara kripto, mungkin orang-orang kebanyakan yang mengenal itu baru orang-orang IT. Tapi sekarang semakin ke sini perkembangannya kripto ini makin mainstream dan sehingga bahkan artis-artis pun ikut turun untuk meramaikan pasar blockchain dan kripto di Indonesia. Oke, Pak Oscar, sebenarnya token selebriti ini sebelumnya kan apakah sudah terdaftar begitu asetnya dan apakah sudah aman untuk dibeli saat ini? Kalau kita bicara mengenai terdaftar ya, kalau perkembangan blockchain-nya sangat cepat. Jadi kalau mengenai pendaftaran biasanya memang saat ini yang terjadi di lapangan itu tokennya diperdagangkan dulu, baru kemudian didaftarkan ke Bapepti ya, untuk melihat apakah token itu sesuai dengan yang diminta Bapepti atau tidak. Karena untuk secara aturan regulasi di kripto sendiri ini kan sangat baru ya di Indonesia, sehingga proses update daripada daftar pendaftaran token itu masih bisa dibilang belum cukup cepat. Jadi kalau untuk didaftarkan, saya kira semua token yang baru-baru memang masih belum ada di dalam listnya Bapepti itu. Tapi saya percaya ke depannya regulator akan lebih cepat sehingga daftar-daftar token yang baru-baru pun akan ada di dalam token tersebut. Oke, Pak Oscar, sebenarnya Tapi kita bagaimana sih proses? Baik-baik, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Tapi kita tetap melihat bagaimana cara Bapepti menilai. Jadi sebelum token itu diperdagangkan di Indodax, kita mencoba audit dulu sesuai dengan apa yang diberikan arahan kepada dari Bapepti. Jadi Bapepti memberikan arahan AHP, skornya harus seperti ini, sehingga token-token yang diperdagangkan di kita semua itu rata-rata sudah lolos dari prekualifikasinya si Bapepti. Oke, baik. Lantas gimana nih proses pendaftaran aset kripto sehingga bisa diperdagangkan di Indonesia? Proses pendaftaran aset kripto di Indonesia itu yang pertama itu kita harus kirimkan dulu ke Bapepti syarat-syaratnya seperti siapa penanggung jawabnya, perusahaannya, visi misi perusahaannya, terus Baik, Pak Oscar, sebenarnya apa sih kriteria aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia nih? aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia yang pertama itu harus berbasiskan blockchain. Jadi kalau kita bicara aset kripto itu kita bicara mengenai teknologi blockchain ya. Jadi teknologi blockchain-nya harus benar-benar ada. Jadi bukan cuma kesannya blockchain tapi tidak ada blockchain-nya. Itu yang pertama. Yang kedua kriterianya project ini harus memiliki skor kualifikasi audit yang cukup baik. Karena kalau projectnya asal-asalan dan kemudian ternyata tidak ada background yang benarnya, cuma asal menjual token kripto biasanya nggak bisa lolos di dalam yang boleh diperdagangkan di Bapepti. Oke, Pak Oscar, Anda melihatnya apakah regulasi yang ada nih selama ini sudah cukup belum untuk mengatur aset kripto? Saya merasa aturan yang ada di Indonesia untuk mengatur kripto ini sudah sangat bagus ya, sudah sangat lengkap. Bahkan kalau boleh jujur malah saya merasa aturannya itu terlalu ketat ya dibandingkan negara-negara tetangga. Tapi mungkin karena semangat daripada regulator di sini adalah sangat berusaha melindungi konsumen sehingga aturan di ASEAN pada umumnya. Oke, Pak Oscar, Anda melihatnya seperti apa nih perkembangan bursa aset kripto sejauh ini? Tanya apakah aturannya sudah cukup, saya kira sudah lebih dari cukup. Sudah lebih Saya dari kira cukup. kalau kita bicara bursa aset kripto ya, kalau kita bicara bursa berjangka aset kripto yang dibicarakan pemerintah yaitu Digital Future Exchange (DFX) ya, kita kan sebagai salah satu pendirinya bersama teman-teman industri yang lain. Jadi kita melihat prosesnya yang masih berjalan dan sepertinya sebentar lagi seharusnya sudah waktunya diberikan izin oleh pemerintah. Karena semua persyaratannya diminta oleh pemerintah sudah kita penuhi. Nanti kalau memang masih ada satu atau dua yang dirasa belum mencukupi, kita akan melengkapinya. Tapi kita rasa seharusnya dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan izin operasi kepada bursa berjangka ini.
Oke, Pak Oscar, Anda melihatnya seperti apa perkembangan bursa aset kripto sejauh ini? Perkembangan bursa aset kripto sejauh ini perkembangan cukup bagus. Ini kita bicara masalah indeksnya atau kita bicara masalah bursa berjangkanya, Mas Reza? Secara dua-duanya coba bisa dijelaskan, Mas. Baik. Jadi kalau kita bicara mengenai tempat perdagangan kripto ya di Indonesia itu kan ada salah satunya Indodax. Indodax ini perkembangannya cukup bagus. Kita bisa melihat sekarang member daripada Indodax itu mencapai lebih dari 5 juta orang, di mana 99% adalah penduduk Indonesia. Dan kalau kita perhatikan dari pola transaksinya, kita bisa melihat bahwa transaksi itu makin aktif dan secara demografik cukup menarik karena rata-rata orang yang menjadi member trading kripto itu berusia umur 17 sampai 30 tahun. 50% dari user kita itu berusia di bawah 30 tahun. Ya, jadi sangat menarik. Tapi kalau kita bicara mengenai bursa berjangka kripto yang sedang dibuat sekarang ini itu fungsinya untuk lebih memonitor dan mengawasi perdagangan kripto-kripto yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara bursa berjangka inilah yang prosesnya masih ongoing saat ini. Baik, Pak Oscar, ini berarti kalau dilihat kan memang banyak sekali masyarakat melirik begitu ya bursa kripto sendiri. Nah, lantas apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat nih saat akan membeli aset kripto dengan tingkat risiko yang tinggi? Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam membeli aset kripto itu yang pertama adalah kalau membeli aset kripto harus menggunakan uang dingin. Jadi jangan sampai membeli aset kripto itu dengan uang utang, apalagi uang pinjam dari online semacam itu akan membuat cara pola tradingnya berbeda karena akan diharapkan mempunyai return yang cepat dalam waktu yang cepat sehingga tidak bisa mendapatkan momen yang baik. Tapi kalau yang kedua yang perlu diketahui sangat penting untuk masyarakat ini memahami dan tentang kripto ya. Jadi kita sendiri di Indodax punya sebuah project namanya Indodax Academy di mana kita mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia secara gratis tentang apa itu kripto, apa itu blockchain, bagaimana cara tradingnya, bagaimana cara menggunakan teknologinya. Yang kami harapkan masyarakat mengikuti program-program edukasi seperti ini sebelum benar-benar terjun ke dalam tradingnya. Oke, berarti yang harus diperhatikan adalah pelajaran tadi bisa dipelajari begitu, dan yang kedua adalah gunakan uang dingin begitu supaya lebih aman begitu ya, karena memang high risk high return begitu ya. Baik, Pak Oscar Darmawan, CEO Indodax, terima kasih sudah berbincang bersama kami pagi ini.